Maka pentingnya ibadah yang khusyuk agar hati ini tidak terganggu. Maka disuruh kita sebelum takbiratul ihram kita membaca ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ditambah dengan kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu dibaca sebelum kita takbiratul ihram agar ibadah kita tidak terganggu dari manusia, tidak terganggu dari jin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yukhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma wa min amalin la yurfa birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua untuk almarhum Ustaz Haji Muhammad Sad Said wa usulihim wa furu'ihim annallaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yaskinhumul jannah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita bisa kembali bermuajahah, bertemu di Masjid Jami An-Nur dalam rangka beribadah
Salat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan kewajiban yang kedua, thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, taufik dan hidayat, ridha dan inayat, sehat dan afiat, selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Salawat teriring salam tercurah keharibaan junjungan Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kita umatnya, semoga senantiasa ada di bawah naungan syafaat beliau dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sampai kita pada hadis yang ke 237. Hadis yang ke 237. Hadis yang ke-237. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah wa adaman naf'a wa bi barakati ulumihi wa bikum bid daraini amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tushba wa min ilmin la yanfa. A'udzubika min haula'il arba. Rawahu Tirmidzi an Anas an Abdullah bin Umar, an ibni Umar, Abdullah bin Umar. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzubika berlindung kepadamu, min qalbin dari hati, la yakhsha yang tidak bisa khusyuk. Khusyuk memang bukan salah satu syarat untuk ibadah, tapi khusyuk jalan menuju ibadah diterima oleh Allah, ibadah yang sempurna. Maka untuk mendapatkan kesempurnaan perlu di dalam beribadah dengan konsentrasi, dengan khusyuk. Kata Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung. Siapa yang beruntung? Orang-orang mukmin. Apa semua orang mukmin beruntung? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un.
orang mukmin yang di dalam sholatnya itu ada rasa khusyuk. Khusyuk artinya menikmati apa yang sedang ia lakukan, sedang dialog dengan Allah, supaya dialog itu bermakna, jangan tercampur dengan yang lain. Kalau kita misalnya dipanggil sama orang yang terhormat saat diskusi, saat kita bicaranya nggak serius, kita bicaranya nggak konsentrasi, maka itu orang yang ngajak bicara kita, dia bakal menilai kalau kita ini tidak siap berdiskusi, tidak siap dialog. Begitu dengan Allah. Kalau ibadah kepalanya sujud di situ, tapi pikirannya ke pasar, hatinya ke mall, itu namanya ibadah enggak khusyuk. Semua harus berkonsentrasi menikmati apa yang sedang kita kerjakan. Orang kerja, tapi dia kerja sebatas mengejar upah kerja, maka kerjanya itu kurang bagus. Tapi kalau kerja memikirkan kerjaannya, dia pikirkan tuh jangan sampai hasil kerjanya ini tidak bagus, tidak berkualitas. Kalau dia sebagai pegawai bangunan, dia bakal memikirkan antara pasir dan semen, ukurannya harus sinkron. Ukurannya itu harus sesuai dengan aturan mandor bangunan. Kalau pasirnya 1 kubik, semennya berapa sak, airnya berapa liter, supaya bangunan nanti itu bahannya bagus. Begitu sholat, kalau kurang khusyuk, kurang konsentrasi, sholat nggak ada bekasnya, nggak ada manfaatnya. Maka ibadah itu untuk mencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan munkar. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya ibadah sholat yang khusyuk, yang baik itu, setelah sholat itu orang dalam kehidupan sehari-hari bisa mencegah dirinya dari perbuatan yang keji dan munkar. Maka pentingnya ibadah yang khusyuk agar hati ini tidak terganggu. Maka disuruh kita sebelum takbiratul ihram kita membaca ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ditambah dengan kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas
alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu dibaca sebelum kita takbiratul ihram agar ibadah kita tidak terganggu dari manusia, tidak terganggu dari jin. Yang kedua, wa min du'ain la yusma. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak didengar oleh Allah. Kalau doa enggak didengar, boro-boro dipenuhi. Kayak kita melamar kerjaan di sebuah perusahaan. Kita udah siapin syarat-syarat sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Lamaran sudah masuk, cuman belum diterima, belum dibaca sama pimpinan. Begitu doa kita kepada Allah, kalau Allah enggak dengar doa kita, ya enggak diterima. Banyak yang membuat doa kita itu terhambat. Satu, doa yang tertunda apabila yang keluar dari mulut permohonan itu dari dalam tubuh, dari badan yang mengkonsumsi makanan dari cara yang dilarang oleh Allah. Itu doa terlambat dikabulnya, lama diterimanya, dipending dulu, ditunda dulu sampai orang itu bersih perutnya, bersih juga mulutnya. Wa min du'ain la yusma. Berlindung kepada Allah dari doa, dari permintaan yang kagak didengar oleh Allah. Memang hanya Allah sebagai tempat kita berlindung dalam segala urusan. Sebab manusia hidup tidak terlepas dari berbagai macam urusan dan persoalan. Yang bisa memberi solusi, jalan keluar dari berbagai macam permasalahan, yaitu Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah, tapi sulit bagi hamba Allah. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan bakal adanya kemudahan. Di balik musibah bakal ada hikmah. Di balik kejadian akan ada satu pelajaran. Orang yang dalam jalan jatuh, dia bakal memperbaiki supaya nanti jalan tidak jatuh kembali. Jadi jatuh itu untuk maju, bukan jatuh untuk hina. Doa yang kita panjatkan supaya didengar, supaya diterima. Tapi kadang ada yang membuat doa itu tidak didengar dan tidak diterima apabila yang baca orang yang banyak dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang ketiga, wa min nafsin la tushba, aku berlindung kepadamu ya Allah dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Kita pengen itu dalam beribadah supaya tidak merasa puas, dalam kita menuntut ilmu supaya masih merasa lapar, kurang. Semakin sering kita banyak hadir di majelis ilmu, semakin banyak rasa kekurangan kita. Semakin banyak kita mengaji, semakin kelihatan kebodohan kita. Maka kita berharap kepada Allah supaya tidak cepat terasa puas, tidak cepat terasa kenyang di dalam kita belajar, supaya semangat terus, supaya ada keinginan yang besar untuk menambah ilmu pengetahuan. Seseorang yang sehari tidak bertambah ilmu pengetahuannya termasuk orang yang rugi. Jadi yang dinamakan rugi itu bukan berkurangnya urusan dunia, bukan urusan harta, tapi berkurang itu apabila tidak bertambahnya ilmu pengetahuan. Maka seorang ulama yang bernama Syekh Fattah Al-Mausili di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, dia berkata, mal maridu idza muni'at ta'am wasyarab yamut. Zalikal qalbu idza muni'al hikmah wal mau'izah wal ilim salasata ayyam yamut. Manusia apabila sedang menderita sakit, dalam proses pengobatan sudah tidak bisa menerima obat, sudah tidak masuk obat, sudah tidak masuk bubur ayam, sudah tidak masuk minuman. Maka orang yang sakit kalau udah demikian, yamut, bakal cepat mati. Zalikal qalbu, begitu juga hati apabila tidak bertambah ilmu pengetahuan, apabila tidak menambah nasihat, apabila tidak bertambahnya hikmah, salasata ayyam, 3 hari saja ilmu nggak nambah, nasihat nggak nambah, hikmah kagak nambah, maka hati manusia itu bakal mati. Sementara yang mudah berubah dari perilaku kehidupan yang kurang baik menjadi baik, itu hati yang hidup, hati yang tidak pernah kenyang dalam urusan belajar, hati yang selalu mencari hikmah. Sebab orang kalau mendapatkan hikmah itu semakin baik. Kata Allah dalam Al-Quran,
Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang mendapatkan hikmah. Kita sering dengar orang kalau komentar, enak dia kalau bicara penuh hikmah. Jadi pembicaraannya itu merubah kebaikan-kebaikan orang. Itu namanya kalam yang penuh dengan hikmah. Orang yang sering mendapatkan hikmah, faqad utiya khairan katsira. Dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Maka kalau hati tidak pernah terasa kenyang nuntut ilmu, dia bakal mendapatkan hikmah yang banyak. Wa min ilmin alhamdulillah. Wa min ilmin la yanfa. Kita juga berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak manfaat. Al ilmu bila amal kasyajar bila samar. Kalau ilmu yang ada tapi tidak diamalkan, itu sama dengan pohon yang tidak berbuah. Alhamdulillah. Pohon depan rumah besar, daunnya luar biasa, tapi tidak ada buahnya. Itu pohon cuma bikin kotor halaman rumah. Jika ada angin datang, dia bakal roboh, membahayakan pemilik rumah. Maka pohon yang tidak berbuah cepat ditebang. Buat apa ini pohon gak ada buahnya? Begitu ilmu. Kalau enggak diamalin, ibarat pohon enggak ada buah, itu ilmu bakal hilang. Diambil oleh yang punya ilmu. Siapa yang punya ilmu? Allah. Allah bakal ambil. Maka ada orang ilmunya banyak, dikenal pinter karena dia menghabiskan waktu untuk belajar. S1, S2, S3 terus, tapi nggak diamalin. Maka Allah Ta'ala ambil tuh ilmunya, ada di tengah masyarakat, tapi masyarakat nggak mau mengambil ilmunya. Karena Allah tanamkan di hati orang tidak ada rasa keinginan untuk mengambil ilmunya, karena dia sendiri tidak mengamalkan ilmunya. Kata Allah, kabura maktan indallahi ma la ta'lam. Kalau begitu, orang yang punya ilmu di sisi Allah kagak diamalin, dia bakal disiksa lebih dulu dibanding Allah menyiksa yang lain. Karena dia mengambil ilmu dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diajarkan Nabi, wa min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berlindung kepada Allah.
wa a'udzubika min haula'il arba, dan berlindung dari yang empat, dari hati yang kagak khusyuk, doa yang gak diterima, jiwa yang gak pernah kenyang, ilmu yang tidak bermanfaat. Dalam doa itu selalu diucapkan yang empat perkara yang membuat manusia hidup jadi celaka. Rawahut Tirmidzi an Ibni Umar, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Umar. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man yanfa'uni hubbuhu indaka. Allahumma ma razaqtani mimma uhibbu faj'alhu quwwatan li bima tuhibbu. Allahumma wa ma zawaita anni mimma uhibbu faj'alhu faraghan li bima tuhibbu. Rawahu Tirmidzi. Ya Allah, berilah aku rezeki. Rezeki bukan hanya yang berkaitan dengan ekonomi, dengan rezeki, dengan harta, dengan uang. Tapi di sini Nabi mengajarkan Allahumma rzuqni hubbaka. Ya Allah, berilah aku rezeki. Rezeki itu yang ada rasa mencintaimu, cinta kepada Allah. Lagi enak bekerja, terdengar panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tinggalkan itu kerjaan, dia hampiri yang memanggil, yaitu panggilan Allah. Itu rezeki. Jadi jangan heran jika ada orang itu kelihatan gampang jalan ke masjid. Jangan heran ada orang muda ketika dipanggil untuk berkumpul. Itu rezeki. Disuruh kumpul di Monas, hujan, baju dari kering, basah, kering lagi. Kenapa dia mau datang? Ini yang manggil Allah melalui hambanya untuk membela apa yang Allah Ta'ala turunkan. Apa yang Allah Ta'ala turunkan? Al-Quran. Ada yang menghina, ada yang melecehkan, kemudian ada yang mengajak untuk membela itu. Begitu dipanggil, dia gampang datang. Jalan kaki dari Tasik. Ya Allah, jalan kaki hari naik motor kemana sih? Berdua sama Basik. Jalan kaki dari Tasik itu mendapatkan hikmah. Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsir. Orang yang mendapatkan hikmah itu mendapatkan kebaikan yang lebih banyak. Karena dia ikut berjuang,
satu komando membela agama Allah yang melecehkan kitab suci Allah, datang ke Jakarta jalan kaki, dapat hikmah itu. Apa hikmahnya? Yang tadinya jumlah santrinya cuma 700 orang, setelah ikut datang ke Monas jalan kaki, tambah santrinya jadi 7.000 orang. Ya Allah. Sekarang itu bukit-bukit, gunung, rumah warga dibayarin untuk menampung santri-santri yang baru. Alhamdulillah, saya dapat bukan dari cerita, karena saya diundang ceramah di sana. Itu pesantren situ, kalau ngundang penceramah, maunya penceramah yang muhibbin sama Habib Rizik. Kalau yang 50-50 nggak diundang. Dia maunya yang jelas-jelas, karena bisa memberi dorongan semangat. Saya ceramah di depan 5.000 santri, ditambah dengan wali santri. Ceramah dari jam 10 malam sampai jam 12, 2 jam. Kenapa? Semangat. Karena dulu dia datang ke Jakarta jalan kaki semangat. Maka kita harus membackup semangat beliau di dalam membela kebenaran. Itu mendapatkan hikmah. Sekarang ini santrinya hampir 8.000. Dari 700 hingga 8.000. Itu hikmah penting bagi seseorang. Wa min ilmin Allahumma rzuqni hubbaka. Ya Allah, berilah kami rezeki. Rezeki itu adanya rasa cinta kepadamu, cinta kepada Allah. Kalau ada orang bilang Allahmu lemah, kita marah. Itu rezeki. Kan ada tuh yang bilang begitu ya, Allahmu lemah. Ada yang bilang begitu. Udah diproses. Sekarang yang ngomongnya masih cucut-cucut, itu yang rambutnya kayak sapu duk. Siapa namanya itu? Saya. Itu emang sengaja dipersiapkan untuk menciptakan kegaduhan. Allahumma rzuqni hubbaka. Ya Allah, beri kami rezeki rasa cinta yang besar kepadamu. Kalau udah ada rasa cinta kepada Allah, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak bisa ditakut-takuti. Nganten baru ketika dengar panggilan untuk jihad dari Rasulullah, itu nganten baru udah buka bajuan. Dengar Rasulullah, mari jihad, berperang membela agama Allah. Kata istrinya, berangkat Kang, berangkat. Akhirnya itu jadi korban perang, jadi syahid. Rasulullah lihat itu lagi dimandiin sama bidadari. Masya Allah. Balasan jihad begitu mulia. Maka orang kalau udah cinta sama Allah, kalau sama jihad udah ringan, nggak ada takutnya. Kayak 6 syuhada tuh
yang namanya Sopyan, ada yang dipanggil Ambon. Itu ada yang mimpikan dia sebelum kejadian dia udah ada di sorga. Ada yang mimpi seperti itu. Jadi para syuhada, orang-orang yang gugur di medan perang, memang Allah janjikan, Rasulullah janjikan, sehingga sahabat yang sedang menikmati masa pengantin baru nggak peduli, dia tinggal, dia berangkat, akhirnya gugur. Rasulullah lihat itu sahabat yang gugur di medan perang sedang dimandikan para bidadari. Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man yanfa'uni hubbuhu indaka. Tidak hanya aku minta rezeki cinta yang besar kepadamu, tapi juga aku minta rasa cinta kepada orang yang bisa memberi manfaat kepadaku, yaitu para wali, para ulama, para guru, para kiai yang membuat kita ini jadi rasa dekat kepada Allah. Tidak hanya dia minta cintanya kepada Allah, tapi juga dia minta kepada seseorang yang menjadi wasilah, bikin dia itu rasa dekat sama Allah. Maka kita lihat datu para muhibbin, kalau sudah hadir di hadapan orang yang dia cinta, dia pandang, menangis, sedih. Kenapa? Cinta. Maka tidak cukup minta rezeki cinta yang besar kepada Allah, tapi minta juga kepada orang yang telah memberi manfaat kepadanya, sehingga ia bisa mencintai Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa fahman zakiyya wa qalban khashi'a. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yanfa'una hubbuhu indak. Allahumma ma razaqtana mimma uhibbu faj'alhu quwwatan lana fima tuhibbu. Allahumma wa ma zawaita anna mimma uhibbu faj'alhu faraghan lana fima tuhibbu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.